Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini spesial tanggal 3 Agustus 2021. Oke, sebelum itu, mari kita sama-sama ucapkan congratulations ya untuk atlet kita dari cabang olahraga bulu tangkis women's double ganda putri, yaitu Greysia Poli dan Apriliani Rahayu. Dengan luar biasa, tidak diduga juga, karena kebetulan saya adalah badminton lovers, teman-teman. Jadi memang termasuk kuda hitam ya istilahnya, memang tidak diduga ternyata dapat medali emas. Luar biasa sekali. Bahkan saya tadi nonton sama teman-teman kita di VVIP itu sampai wah gila, kita sampai ngechatnya sampai merinding banget. Apalagi ketika kita menyaksikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya itu dikumandangkan. Ya, karena kalau yang lagu negara itu yang juara 1 yang baru disetel gitu. Tapi kalau yang juara 2, juara 3 itu enggak. Makanya ini menjadi lagu pertama ya di Olimpiade Tokyo ini, lagu kita berkumandang di seluruh stadion tadi. Luar biasa. Buat teman-teman yang bangga sekali, bangga, terharu gitu ya, perasaannya campur aduk, bisa chat di kolom komentar. Ya, bisa chat di kolom komentar Indopride ya, dengan hashtag Indopride. Oke. Terlepas dari ini, kebetulan kita juga di VVIP lagi pesta juga. Ya, ini luar biasa juga nih. Nah, kebetulan kita di VVIP Silent Trader ini lagi pesta. Semua menu harian kita sold out semua hari ini. Bahkan semua naiknya di atas 10%. Ya, ada sih satu di bawah 10%. Tapi ada yang auto reject atas, ada yang hampir arah, ada yang naik belasan persen, ada yang naik cukup signifikan juga. Pertama, ini dari pantauan saham kita ya, IDPR. Jadi kita IDPR itu sudah rekom dari 30 Juli. Jadi sebelum dia naik ya, sebelum dia naik teman-teman, kita udah beli di sini. Saya bilang, wah, kayaknya IDPR boleh nih. Ya, itu kita lihat tanggal 30 ya, di jam 14.17 saya bilang. Batas sih, cuma target saya 150, 160, 170. Terakhir memang resist 200. Besok, sampai. Selamat, gitu ya, untuk teman-teman yang ada beli gitu kan, di member VVIP saya. Bisa chat juga di kolom komentar untuk yang mau sukarelawan testimoni gitu kan. Lalu berikutnya menu kita di tanggal 29, hari Kamis, BRMS. Ya, dapat tuh hari Kamis Jumat dia nggak ada pergerakan. Kebetulan hari Jumat market kita jelek. Oke, sentuh TP2. Ya, BRMS sentuh TP2. Hari ini naik sekitar 10%. Sorry, ya, semua di atas 10% hari ini. Oke, BRMS juga masih dikawal, ada targetnya di VVIP Silent Trader di morning briefing VVIP-nya. Lalu yang nextnya BABP, ini menu kita juga tanggal 29 Juli ya teman-teman. Saya info bahkan dari pagi-pagi kita cicil beli ya. Jadi sebelum dia naik kita di VVIP tuh gitu ya. Contoh BRMS ya, kita cicil dari sini, baru terbang gitu kan. Lalu IDPR kita juga cicil dari bawah. Lalu apalagi BABP juga merah-merah kita cicil nih. 29 itu kan di sini ya. Jadi dari sini kita ada cicil 29 mana sih? Ini ya. Nah, dari 29 pun kita ada cicil di sini. Waktu merah. Ya, tahu-taunya terbang. Gitulah ya kurang lebih ya. Nah, jadi luar biasa banget, hampir auto reject atas. Saya pun tadi akun copet beli di 380 udah 16% juga. Akun copet, wah saya bilang udah bagus nih. Sesi 2 Indonesia habis dapat medali udah saya HK. Beneran langsung naik. Ya, jadi mungkin luar biasa banget gitu kan. Nah, ini BABP. Lalu terakhir DAK. Jadi DAK ini menu sore tanggal 26. Ya, dia belum jalan gitu ya. Saya sudah instruksikan kita ada jadi swing untuk DAK ya. Kita ada jadi swing untuk DAK. Kalau memang Anda mau nyantai, saya pribadi pun saya bilang saya nyantai gitu kan. Nah, baru TP hari ini. Bahkan hampir tadi sentuh TP2. Mungkin besok sentuh TP2 ya. Hari ini TP1 dijebol 15%. Gitu. Jadi luar biasa sekali. Ya. Nah, buat teman-teman, ini adalah rekapan trading kita di tanggal di bulan Juli gitu ya. Mungkin banyak yang nanya, "Om, ada yang chat ke saya banyak, Om. Coba dong minta real testimoni dari member."
Jujur, saya tidak pernah minta sih. Minta secara paksa ya. Artinya ya, kalau dia profit ya sudah gitu. Paling sesekali saya ada info bilang, contoh, ayo dong yang mau sukarelawan testimoni, screenshot foto Anda lempar aja ke grup free. Gitu. Tapi ya saya tahu, banyak dari mereka yang pasif. Artinya sudah, profit udah. Paling dia cuma di grup itu dia bilang, thank you om ketika ada emiten yang profit. Tapi kan maksudnya screenshot itu kan maksa ya, kalau kita bilang wah tolong dong screenshot dan sebagainya. Saya sih nggak pernah minta, ya udah profit kita profit aja, ngapain dikowar-kowarin juga gitu kan sampai seheboh itu. Jadi saya nggak ada. Tapi kalau win rate ini rekapan kita dan teman-teman VVIP pun bisa cross check. Ini kita punya trading plan, ini ada semua ya. Jadi yang cut loss ada 5, 1 dari menu swing, 1 dari menu sore, 3 dari menu harian. Terakhir menu sore di bulan Juli itu dark ya, TP-nya hari ini. Oke, win rate kita masih di atas 91%. Kemarin bulan Juni juga di sekitar 89%. Market nggak jelas, alhamdulillah kita masih on track. Hari ini bahkan kita TP 3-4 saham. Udah awal yang sangat bagus untuk bulan Agustus. Buat teman-teman yang mau join trading bersama kita, profit sama-sama, mendapatkan wawasan sama-sama juga, dapat ilmu, dapat banyak benefit tentunya. Bulan ini juga insya Allah kita punya mobile apps akan launching. Project IPO juga akan launching insya Allah minggu ini. Jadi pastikan Anda yang belum join silahkan join. Caranya gimana? Ke Telegram kami dulu, t.me/silenttraderacademy. Lalu langsung japri ke staff silent. Ingat, STAFFSILENT. Kita tidak pernah menjapri member duluan. Apalagi kalau udah denger titip dana itu udah penipuan. Kalau perlu bantu laporin. Karena banyak nih yang mengatasnamakan saya untuk keperluan pribadi. Gitu ya. Oke, nah kalau sudah kita akan langsung coba membahas sedikit terkait market. Dilanjutkan dengan pembahasan requestan. Lalu juga nextnya kita akan coba sesuai judul, Moonmology. Ya, apakah Moonmology ini akan berpotensi kembali seperti Moonmology dulu? Nanti kita coba bahas. Ya. Sebelumnya kita bahas market. Jadi sesuai predik kita, sebenarnya ekspektasi saya market itu opening drop ya. Tapi ternyata tadi itu openingnya gap up. Saya juga kaget, kok bisa gap up. Ya tapi nggak apa-apa lah, bagus dong ya kalau dia bisa gap up. Artinya kan kita nggak perlu deg-degan. Cuman memang jadinya ada beberapa emiten yang kita coba serok bawah itu nggak dapet. Ada beberapa yang kita coba serok bawah nggak dapet. Ya tapi ada yang dapat. Contohnya apa? Breeze Agro tuh. Ya saya udah bilang kan di morning briefing kemarin, itu Breeze Agro serok aja. Anda udah profit pasti. Nah lalu dari sisi foreign-nya juga so-so lah ya, stabil sih, nggak ada apa-apa. Lalu bursa regional juga kompak ya, karena kemarin di perdagangan hari Kamis Jumat itu terakhir mereka babak belur semua. Jadi memang merespon hal positif, bursa kita juga bergerak cukup positif. Nah semoga seperti yang saya bilang, asal dia di maintain di atas sekitar 6050-an, ini menjadi modal kuat untuk market kita bisa bergerak di zona positif. Karena kalau kita pakai patokan Bollinger nih, selagi dia di atas Bollinger tengah, menurut saya masih maintain untuk breakout. Tapi kalau dia sampai udah bermain di Bollinger bawah, maka peluang breakout udah makin tipis. Makanya memang harus dikawal ya minimal di sekitar 6050 sampai 6060. Jadi masih dijaga nih sama market. Jadi market kita masih bergerak di range sideways. Ingat ya, masih sideways, bukan berarti langsung breakout, tidak. Ya, tidak breakout, tapi juga dia bergerak hanya di range. Jadi kena support, membal, kena resisten, hati-hati. Nah, karena kalau kita udah tahu area-area support dan area resist, enak aja. Oh, market udah di resist nih, gue TP dulu deh. Oh, market udah di support nih, gue cicil beli deh. Nah, kan itu bisa. Jadi, teknik strateginya kita bisa lakukan seperti itu. Tinggal kita pantau mana emitennya benar-benar relate-nya dengan market. Market merah dia merah, market hijau dia hijau. Gitu ya. Lalu untuk watchlist dari saya untuk market perdagangan besok mungkin masih stagnan ya, artinya pergerakan mungkin nggak merah dalam, nggak hijau dalam, nggak hijau dalam juga gitu ya. Artinya ya mungkin range pergerakannya sempit. Mungkin akan mengamati terkait PPKM ya. Jadi kalau kita track data COVID kasus harian yang beberapa hari terakhir itu memang sudah mencatatkan hal positif. Ya bahkan terakhir kalau nggak salah ya, seingat saya di hari Sabtu
atau minggu itu kasus aktifnya tuh sudah negatif. Jadi antara sembuh sama yang apa namanya sama penambahan baru ya gitu kan, itu sudah lebih banyak yang sembuh. Ya jadi menurut saya ini sudah mulai tren hal yang sangat baik. Ya jadi kita berterima kasih juga kepada diri kita sendiri dan seluruh warga Indonesia yang sudah benar-benar mengikuti protokol kesehatan dengan baik, menjalankan protokol kesehatan dengan baik, sehingga ya kita doakan ini pandemik beneran selesai. Ya, ekonomi harus bergerak lah gitu. Banyak banget apa namanya sektor-sektor yang cukup terpukul gitu kan. Jadi kita harus sama-sama bersama kita bisa. Oke? Nah, lalu berikutnya ya kita doakan aja sih. Hari ini kan pengumuman ya. Saya belum dapat info nih karena saya record jam segini. Nanti kita cek lah pengumumannya itu apakah diperpanjang atau enggak. Mungkin sih diperpanjang karena setahu saya kalau dilonggarkan itu ketika kasus hariannya di bawah 10.000 atau 20.000 ya, kasus penambahan baru. Sejauh ini kan masih di atas 30 sampai 40.000 tuh. Jadi menurut saya mungkin diturunkan levelnya. Jadi yang dari level 4 jadi level 3. Ya setidaknya jangan dinaikin lah. Kalau dinaikin ya makin parah, market pasti negatif. Tapi kalau minimal stagnan itu udah bagus. Maksudnya ya oke, masih tetap nih. Misalnya sampai seminggu lagi. Itu masih lumayan lah. Apalagi diturunin. Itu bisa membuat optimisme pasar yang mungkin bisa berefek bagus di minggu ini. Atau di hari besok. Gitu. Nah lalu kita akan coba langsung bahas ke pembahasan. Kita punya kita punya requestan. Ya. Oke, yang pertama, Agro boleh entry. Udah boleh belum? Lu telat. Kalau mau entry sekarang ya telat. Ya kan saya udah bilang. Kalau saya nggak tahu ya, saya bilang di sini apa di grup apa di morning briefing itu saya udah bilang. Itu 2400 itu udah best banget. Ya, 24, 23 itu udah best banget. Gitu. Ya, jadi kalau Anda udah serok di sini udah profit 10%, teman-teman. Ya, udah profit 10%. Ya, trennya masih up, jadi nggak usah khawatir. Ya, merah ya serok. Gitu. Cuman ya jangan beli di pucuk. Beli di pucuk ya nangis, keringet dingin. Gitu ya. Paham ya, teman-teman. Jadi, entry-nya tuh harus tepat. Saham bagus, entry salah ya salah. Kalah Anda, cut loss. Tapi kalau saham jelek pun kalau entry-nya tepat ya profit. Jadi yang pentingnya apa? Bukan masalah saham bagus atau saham jeleknya, tapi entry-nya yang menentukan kita profit atau enggak. Gitu. Nah, lalu berikutnya MTech. Ya, MTech Bukalapak IPO tanggal 6 ya, kalau nggak salah ya. Koreksi kalau saya ada salah. Hari Jumat itu tanggal 6, MTech lagi maintain above 2650, menurut saya masih oke sih. Ya, mungkin dia akan retest di 2700 ke bawah, tapi harusnya nggak lama membalik lagi. Target masih di all time high 2960. Ya, BNBA false break nih, sayang banget. Saya pun udah kena trailing stop kemarin di hari Jumat. Tapi sebenarnya dari tren menurut saya masih ini sih. Masih positif ya. Menurut saya trennya si BNBA masih positif. Ya, masih tren bullish lah gitu. Karena masih tren bullish ya sebenarnya kita nggak harus worry berlebihan menurut saya. Saya lupa ya cara copy di... Oh, ini bisa. Kita buat dia punya channel. Gini lah ya, kurang lebih ya. Nah, kalau kita lihat ya kurang lebih seperti ini. Nah, mungkin selagi dia maintain above 1400, saya rasa masih menarik. Gitu. Jadi, kalau saya ya, ini saya toleransi sedikit ya. Kalau saya toleransi sedikit ya mungkin di sekitar 1000, ya memang 1400 sih ini udah cukup support ya. 1390 sampai 1400-an 15 ini area kuat nih. Jadi mungkin Anda bisa spekulasi entry di sini. Stop lossnya di berapa? Stop lossnya bisa kalau mau di sekitar 1300. Jadi kalau jebol 1300 itu kurang bagus. Ya tapi menurut saya mungkin ini BNB justru bisa dilirik sih. Besok misalnya dia dibanting, Anda bisa serok tuh ARB, siapa tahu langsung rebound. Tapi disiplin ya. Kalau dia ARB lagi tuh udah di bawah 1300 tuh. Jadi harus disiplin. Kalau mau tunggu di bawah. Untuk BNBA, BRMS bagus, dia break, dia punya polling wedge. Ini BRMS salah satu saham STA punya nih dari dulu, kita udah rekom. Saya nggak tahu ya, mungkin BRMS termasuk salah satu emiten yang paling sering kita rekom. Ya, mungkin dapat dominasi kali ya. Dia break, target selanjutnya di sini.
Ya, pertama ada di 100. Kalau mau resist kuatnya ya di 113, 114. Tapi sebelum itu ada di 110, 111 juga. Jadi di atas 110 ke atas tuh udah banyak resisten tuh. Itu target. Ya, kalau kita berkaca dari dia waktu breakout di sini, bisa aja. Ya. Breakout, turun dikit naik, breakout lagi. Gitu. Jadi menurut saya dia punya weekly masih sangat uptrend. Monthly-nya juga masih oke. Ya menarik nih. Ya bulan kemarin dia udah koreksi tuh sekali. Nah mungkin aja bulan Agustus ini langsung digas lagi. Kita BRMS, keren ini banyak berita negatif. Saya sih skip ya, maksudnya ya kalau dia naik udah gitu, saya udah nggak kejar. Lalu dia udah diputusin untuk udah ada pernyataan ya dia keluar dari AB, anggota bursa gitu kan. Masih jadi sekuritas, jadi kan ada namanya AB dan non AB. Cuman memang kalau AB itu dia punya cakupannya lebih luas gitu. Mereka bisa ini, mereka bisa itu. Ya mereka bisa buka rekening untuk efek nasabah baru dan sebagainya. Gitu. Tapi dengan non AB atau dikeluarkan sebagai anggota bursa, maka ini jadi katalis negatif sebenarnya. Nah, saya nggak tahu nih apakah Kren ini mungkin akan diversifikasi bisnis karena kebetulan beberapa anak usahanya, anak dan cucu usahanya itu bidang teknologi. Nah, mungkin ini naik bukan gara-gara si Kresnanya, Kresna sekuritasnya gitu kan. Tapi lebih kepada teknologi yang dimana perusahaan ini udah ada invest gitu. Dia ada kepemilikan saham, dia emiten berbasis teknologi. Ya masih oke sih, di atas 142 tuh masih oke untuk Kren, nggak masalah. Breeze masih uptrend, masih ya. Dari kemarin mau dibanting pun masih uptrend gitu. Kecuali dia misalnya tembus 2400, 2300, nah itu mungkin mulai downtrend pendek. Ya. Demas masih sideways. Oh mungkin saya nggak tahu ini udah bagi dividen belum. Biasanya dia tiap tahun bagi dividen cukup besar. Ya cek aja nih. 190 ini area kuat ya. Ini support kuat sih. Harusnya sih nggak boleh dijebol. Kalau dijebol nih jelek banget. Ya ini 190 kalau dijebol wah. Next supportnya wah ini udah jauh-jauh nih. Bahkan supportnya benar-benar kuat di 160, 163. Jauh banget kan. Makanya hati-hati. Tapi kalau mau spekulasi di rebound target di 200 ke atas. Itu Demas. Ini Demas mah tipe emiten ini dah apa dividen. Buffett. Nah, Buffett, BABP, Mesin, Kopik, IPTV, BCAP. Ini Anda bisa watch. Nah, mungkin fokus kita lebih kepada BABP dan Buffett. BABP ini yang trigger dia sudah mau all time high 450. Menurut saya cepat lambat ada potensi uji resist sekitar deket-deket 500-an. Tapi hati-hati kalau mau entry ya diatur lah. Atur beli pas merah gitu. Jangan maksa Anda beli di pucuk. Ya, saya selalu mengingatkan untuk Anda tidak beli di pucuk. Karena dengan Anda beli di pucuk psikologis goyang. Seandainya emiten ini akan naik pun Anda goyang. Karena ketika beli di pucuk dibanting 2-3 hari sahamnya merah, Anda nyerah, Anda cut loss. Hari keempat dia terbang. Kan begitu. Jadi kalau mau entry bisa coba spekulasi buy on breakout 450. TP suka-suka, stop lossnya kalau dia batal close di bawah 450. Jadi fleksibel lah untuk besok. Cuma menurut saya sih besok masih dicoba retest ya. Menurut saya masih besok masih coba dijebolin all time high. Tapi apakah akan langsung terbang atau habis sentuh dibanting? Itu belum tahu. Karena yang namanya MNC Group, jujur itu pergerakannya liar banget. Oke. Buffett ya, termasuk Buffett. Nah lalu untuk Buffett, dia sudah breakout. Dia punya resisten di sekitar 9597. Target nextnya ada di sekitar 103-104. Ini yang harus benar-benar ditembus. Bisa lolos 103-104. Menurut saya masih menarik banget nih Buffett. Ya kebetulan Buffett kan mau RI di 173 ya. Jadi masih ada potensi digoreng. Nah kalau mau cari yang lagging ya Buffett boleh. Karena BABP dia udah mau mentok atas, Buffett masih di bawah. Kan gitu ya kurang lebih. Baca masih sideways, momentum digital masih jadi momentum sebenarnya, cuman ya nggak mungkin terus-terusan naik gitu kan. Batasin aja, menurut saya di atas 400 masih oke sih untuk baca. Ya, di atas 400 masih oke untuk baca. Banyak ya. Oke, saya percepat. Satu orang satu ya, BNBA sudah. Konstruksi, WSKT, Wika ada info terkait dia punya restruktur. Intinya sih ya kalau memang secara siklus konstruksi menjelang akhir tahun naik. Jadi kalau Anda mau cicil-cicil dari sekarang jual skip sampai akhir tahun nggak masalah. Ya sahamnya bebas lah. Ya kalau mau dari sisi funda yang paling aman ya, bukan berarti bagus.
Ya, tapi setidaknya yang paling baik dibandingkan yang lain menurut saya Wika. Tapi kalau dari fluktuasi harga, kadang WSKT itu biasa lebih kencang. Biasanya gitu, tapi nggak selalu. Ya, oke. Film. Tadi mau coba breakout 40, tapi sayang ya, gagal breakout gitu ya. Mungkin akan coba retest lagi. Intinya selagi di atas 400 oke sih. Ya, untuk film. Gitu, lalu IPCC dia sudah breakout 615. Menarik sih kalau dia bisa breakout 615. Target resistannya cukup jauh. Pertama ada di sekitar 650 sampai sekitar 670-an. Ya, 650 670 area resistan. Isu merger mungkin masih akan digoreng untuk IPCC, jadi masih menarik. Ya, good. DSNG terakhir kita TP, dia false, hati-hati. Ya, ini dia sudah false break, dia udah breakdown nih teman-teman, hati-hati. Kalau mau coba hold ya batas 500. Jadi kalau di atas psikologis 500 masih kuat ya Anda masih bisa keep. Ya, untuk DSNG. Tapi sih menurut saya masih belum menarik ya. Oke, becap, behit sudah, BRMS keren sudah. IRA masih oke, LK-nya belum keluar, potensi LK-nya bagus. Ya, di atas 1900 oke, target 2100 ke atas. BBHI coba kita cek, masih sideways, pergerakannya masih di range 2500 sampai 2400 2800, masih bergerak di range ini, jebol 2500 ke bawah mungkin harus agak hati-hati. Lalu cash emiten akselerasi di atas 200 masih oke gitu ya. Intinya sih untuk cash selagi dia belum bisa breakout 250, dia belum 248 ya, 248 250, maka cash belum trend reversal. Tapi kalau dia bisa breakout 248 250, ini udah secara trend mulai berbalik dari downtrend ke uptrend. Cash MAPI masih di support, cuman mantul-mantul, belum ada tanda-tanda trend reversal ya. Tergantung ya, mungkin nanti kalau PPKM udah dilonggar ke level 3, level 2, level 1 ya mungkin akan jadi sektor positif untuk retail. Tapi kalau enggak ya mungkin masih akan sideways di situ-situ aja. MAPI agak lelet ya. Menurut saya Anda bisa cari emiten lain yang lebih cepat daripada MAPI. Karena historis pun naik banyak nggak pernah. Ya, ini candle banyak cuma naik 9%. Ya, BABP tiap hari mungkin 9% gitu kan. Jadi mungkin bisa filter yang lain. HMSP masih hancur ya. Rokok memang saham yang sudah masuk dalam mature stage. Jadi udah tahap sudah menuju declining. Istilahnya produknya, growth-nya udah nggak bisa bertumbuh secara signifikan. Bahkan syukur-syukur bisa growth pun udah bagus. Jadi udah ibaratnya growth-nya udah terbatas ya, bahkan potensinya makin menurun. Gitu kan. Ini sektor yang sudah terbenam, kalau analis bilang tuh ini udah sektor matahari terbenam ini. Ya, support kuatnya sih di 1000 ya. 1000 kebetulan ada support kuat teman-teman ya, di 980, di 1000-an. Ini memang kebetulan ada support kuat. Tapi kalau saya ya, ini kalau dikasih di 700 saya mungkin mau ambil. Ini karena support kuat nih, 700 kalau dikasih. Jadi trennya masih downtrend, belum ada tanda-tanda. Ya, saran saya sih untuk invest pun, memang untuk invest kalau kita ngomong pakai relative valuation, PBV, atau kita pakai PER gitu ya, price earning ratio, mungkin masih murah. Ya, karena kan PER itu dibandingin antara laba dengan pergerakan harga sahamnya. Ya, secara historis. Nah, mungkin masih menarik, tapi ya menurut saya nggak tertarik sih. Gitu. Oke, BMAS. Hati-hati, ini dia ARB. Tapi ya selagi maintain gitu ya, menurut saya masih maintain di atas 920 sampai 955, menurut saya masih oke sih. Ya, jadi selagi dia di atas garis merah ini menurut saya masih oke. Ya, sementara MA kita ini di sekitar 670 685. Ya, BMS. ESA masih oke. Dia habis breakout, koreksi dulu. Ya, ini saham bagus karena kalau habis breakout ya koreksi lah, jangan kenceng mulu naiknya gitu kan, itu nggak bagus. Nah, lalu kebetulan ESA pas banget dia membal di area zona golden ratio Fibo di 61,8. Jebol juga, dia punya target di 76,4.
Ya maka next target nih mungkin di 480-an kali ya, 470, 480. Target dia harus all time high lagi. Gitu. Harga amonianya juga masih bagus ya. Jadi oke nih, baru breakout all time high juga. Oh, ini yang lanjutan tadi ya. Oke. BRPT. Semenjak dia masuk ke, saya lupa nih, dia masuk ke LQ45 kalau nggak salah ya, sama IDX30 gak sih, saya lupa. Nah, dia langsung kenceng. Ya mungkin ketika udah masuk indeks ini kan para reksadana, para manajer investasi yang memang mungkin produknya dari LQ45 kan pasti beli. Makanya memang demand-nya tinggi. Dia breakout, dia punya trend line juga, mengindikasikan bahwa mulai kembali ke jalur yang uptrend. Tapi kalau mau entry ya tunggu koreksi, jangan maksa beli atas. Ya, dia breakout sih, cakep sih. Dia breakout misalnya 1030, 1040 hari ini. Ini resistance yang cukup kuat. Nah, kalau Anda mau ya tunggu entry. Ya, tunggu pullback. Pullbacknya di berapa? Ya, pullbacknya ialah pullback ketatnya itu di 935 sampai 955-an. Jadi kalau dia dikasih koreksi ke 1000 ke bawah tapi masih di atas 935, Anda mau hold bisa. Tapi kalau dia balik ke 935 ke bawah, menurut saya kurang bagus. Ya, target ke berapa? Next resist itu BRPT ada di sekitar 1100-an ya, 1100 ke atas. Budi masih oke, masih maintain above dari garis MA-nya ya, selagi di atas 187 menurut saya masih oke sih. Ya, untuk Budi. Lalu Tins masih oke. Tins lagi masih kuat di atas 1500-an, menurut saya masih good ya untuk Tins. Lak ini dia lagi buat falling wedge, teman-teman. Ini falling wedge yang cukup besar dan panjang. Artinya ketika breakout dia punya falling wedge harusnya bisa kencang. Nah, jadi masih trennya masih turun. Ya, Anda kalau mau beli ketika dia benar-benar breakout. Ya, batas stop loss di mana kalau mau main santai 180 lah. Jadi kalau mau beli ya dekat-dekat 180 ke bawah aja untuk Lak. Oke, jadi saya rasa cukup. Oh ya, terakhir terkait Moonmology kali ya. Nah, untuk Moonmology ya, apakah ada Moonmology baru, Om? Tidak ada sih sebenarnya. Tapi ada satu emiten Moonmology dulu zaman kita di sekitar pertengahan November, yaitu DAQ. Nah, singkat cerita, DAQ ini emitennya negatif. Isinya maksudnya negatif ialah lebih banyak hal negatif yang kita temukan. Pertama, dia punya isu atau rumor, ini bisa benar bisa enggak, katanya repo. Ya, lalu yang kedua, kalau kita bilang bisnis modelnya lagi terganggu dengan PPKM yang ketat saat ini. Yang ketiga, kalau Anda cek kepemilikan publiknya itu sudah di atas 50%. Bahkan kalau nggak salah 80-85% itu publik. Ini nggak bagus. Rata-rata emiten yang kepemilikannya publiknya di atas 50% atau bahkan mau 90% ke atas, itu biasanya berujung ke 50 harga sahamnya. Atau nggak bisa bertahan lama. Karena publik semua, nggak ada bandar yang maintain, nggak ada bandar yang katrol harga saham. Gitu. Kalau retail itu kan apa ya, berantem, satu beli satu jual, satu jual satu beli, sehingga harganya di situ-situ aja. Gitu kan? Nah, lalu berikutnya ialah itu dari sisi resiko. Tapi kalau kita kesampingkan dia punya repo, tapi kalau kita kesampingkan dia punya kepemilikan publik di atas 80%, kalau kita mengasumsikan ini tidak terjadi PPKM, maka dengan harga 140-an sekarang, DAQ menurut saya masih cukup murah. Kenapa? Karena ini sebenarnya restoran mahal juga. Ya, ini restoran elit juga. Target mereka menengah ke atas. Aset perusahaan mereka kalau nggak salah 700 sampai 800 miliar. Hampir 1 triliun. Jadi perusahaan dengan aset sebesar ini, dengan ya perusahaannya sih nggak bukan emiten growth stock ya. Perusahaannya stabil. Tapi ya maksudnya di value-nya harusnya tidak semurah ini. Karena ini perusahaannya perusahaan yang cukup ada nama. Ya kan, jadi kalau PPKM pun ya harusnya sebenarnya DAQ nggak terlalu keganggu juga, kecuali paling kalau mulai ditutup ya. Tapi sisanya ya harusnya enggak, karena pangsa pasar mereka berbeda. Itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua, kalau kita kesampingkan fundamentalnya tadi yang seperti saya bilang, lalu kita
kesampingkan masyarakat publiknya 80%, lalu repo dan sebagainya, teknikalnya akan sangat menarik kalau dia bisa breakout balik di sini 100. Ini ya, dia hari ini bahkan mau breakout di sini 150. Dia punya EMA 5 150 153. Nah, kalau dia beneran bisa breakout 150 sampai 153, teman-teman. Ya. Yang mana kita tahu 153 ini memang sudah teruji sebagai resist terdekat saat ini. Nah, kalau dia bisa lolos, ini akan kencang. Ini akan bisa kita bilang jadi 70% sampai 80% trend reversal dari downtrend ke uptrend. Oke ya. Paham ya? Jadi makanya saya tuh kemarin di VVIP kita rekom dulu cicil karena menurut saya wah ini akan breakout ini. Lalu di sini juga divergence ya. Ini divergence ini, ya bullish divergence. Di sini udah naik gitu. Tapi emitennya masih sideways nih. Dia masih sideways. Gitu. Jadi ini bullish divergence. Nah, sehingga ya menurut saya menarik apabila bisa berhasil lolos 153. Ya, Anda mungkin bisa watchlist lah. Apakah akan jadi moonmologi lagi Om ketika breakout? Tidak tahu. Ya, nanti kita tunggu aja infonya di morning briefing berikutnya. Tapi intinya harus disiplin ya. Ini emiten agak high risk loh. Kepemilikan publiknya besar gitu. Ya, cuman Anda patokan nih 150 153. Gitu. Ya, oke. Jadi saya rasa cukup ini watchlist aja untuk besok. Siapa tahu masih bisa untuk copet-copet sih. Ya, sisanya saya akan wait and see juga kebanyakan untuk besok. Nggak mau terlalu agresif juga tradingnya. Kita trading di VVIP tetap santai. Thank you teman-teman semua. Ditunggu join di VVIP-nya. Saya tutup. Silent Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.